di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? We must reject this path to nuclear war and work toward a world where no one has to live in fear of a nuclear holocaust. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana Israel menggali kuburnya sendiri. Dalam sebuah tindakan yang sangat sulit dijelaskan dengan logika, Israel memutuskan untuk melakukan serangan langsung ke Iran, menyerang fasilitas yang disebut-sebut sebagai lokasi pengayaan uranium. Tapi bukan hanya tindakan ini yang menjadi sorotan. Yang jauh lebih menggemparkan adalah Israel benar-benar melakukannya tanpa berpikir dua kali soal konsekuensi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah negara kecil di Timur Tengah yang sepanjang sejarahnya selalu bergantung pada perlindungan negara-negara besar, kini bertindak seolah-olah dirinya adalah adidaya dunia? Apakah ini keberanian atau justru kebodohan mutlak? Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump bahkan menyatakan keterkejutannya. Dalam pernyataan publik yang disampaikan dari Gedung Putih, ia mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Benjamin Netanyahu dan pemerintah Israel. Kami tidak pernah menyetujui serangan semacam ini. Iran bukan Gaza dan ini bukan permainan. Ini tindakan sembrono." Pernyataan itu membuat semuanya makin jelas. Bahkan sekutu terdekat Israel pun tidak menyetujui serangan tersebut. Amerika Serikat tidak memberikan lampu hijau. Inggris hanya diam. Prancis, Jerman, dan Australia bahkan secara halus menegaskan bahwa serangan Israel bukan bagian dari kesepakatan bersama. Dan itulah puncaknya. Kesombongan Israel benar-benar membuat sekutu-sekutunya muak. Iran bukan Hamas, bukan kelompok gerilyawan. Iran adalah negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di Asia Barat setelah Turki. Dan yang terpenting, intelijen Iran adalah salah satu yang terbaik di dunia. Iran tidak menggertak. Begitu fasilitas nuklirnya diserang, Iran tidak berkoar-koar seperti Israel yang selalu menjerit ke dunia setiap kali ditempeleng. Iran langsung bertindak. Jumat malam, tanggal 4 bulan April tahun 2025, menjadi malam paling menakutkan bagi seluruh warga Israel. Langit Israel berwarna merah. Rudal-rudal Iran yang disebut oleh Menteri Pertahanan Iran sebagai bayi-bayi kecil, mulai menghujani kota-kota besar di Israel. Tel Aviv, Haifa, hingga perbatasan utara Lebanon, tak ada yang luput dari serangan. Sirene meraung, bunker-bunker penuh sesak, warga Israel panik, tak bisa tidur, tak bisa makan, dan untuk pertama kalinya sejak berdiri tahun 1948, warga Israel merasakan kehidupan seperti yang dirasakan warga Palestina setiap hari. Ketakutan, kelaparan, dan kehilangan tempat tinggal. Israel mencoba mengandalkan sistem pertahanan Iron Dome yang katanya tercanggih di dunia. Tapi sistem itu tidak bisa membendung semua rudal. Dari 2.500 rudal yang ditembakkan Iran malam itu, hanya sekitar 500 yang berhasil dicegat.
Artinya 2.000 rudal meledak di berbagai wilayah Israel. Dan itu, kata Iran, baru permulaan. Iran tidak sedang bermain. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi. Serangan ini bukan bentuk pembalasan, ini baru peringatan. Jika Israel membalas, maka Iran akan menghancurkan lebih banyak lagi. Jika sekutu Israel berani turun tangan secara langsung, maka sekutu Iran juga tidak akan tinggal diam. Dan inilah bagian paling krusial dari narasi ini. Presiden Korea Utara Kim Jong-un dalam konferensi pers darurat menyatakan, "Kami sudah memperingatkan sejak lama. Jika negara manapun mencoba menyentuh Iran dengan alasan membantu Israel, maka kami tidak akan tinggal diam. Siapapun yang membantu Israel harus siap menghadapi kami." Dan Korea Utara bukan satu-satunya. Rusia yang saat ini mempererat hubungan pertahanan dengan Iran melalui juru bicara Kementerian Pertahanannya menyatakan, "Kami sedang memantau situasi. Jika Iran diserang oleh pihak ketiga, maka kami akan meninjau kembali kebijakan militer kami terhadap wilayah Timur Tengah." Iran tidak sendiri. China juga mengirim sinyal keras. Mereka menyerukan seluruh kekuatan adidaya untuk tidak ikut campur. Tapi jika perang tak terelakkan, mereka akan mempertimbangkan posisi bersama negara-negara sekutu timur. Israel akhirnya sadar, mereka benar-benar sendirian. Sekutunya memang membantu. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengirim persenjataan canggih, drone, rudal, bahkan sistem komunikasi militer terbaru. Tapi satu hal yang mereka tidak berikan, kehadiran militer langsung. Tidak ada pasukan asing yang diturunkan ke Israel. Tidak ada jet tempur AS yang terbang dari kapal induk. Tidak ada kapal perang NATO yang mendekati Selat Hormuz. Semua sekutu Israel hanya membantu dari belakang. Mengapa? Karena mereka tahu, jika mereka terlibat secara langsung, itu artinya Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Iran bukan Irak. Iran bukan Suriah. Iran bukan Libya. Iran adalah negara dengan jaringan pertahanan multinasional. Dan semua pihak menyadari, jika satu peluru ditembakkan ke Teheran oleh negara besar sekutu Israel, maka peluru balasan akan menghantam Tel Aviv, Washington, London, dan Paris secara bersamaan. Ini bukan ancaman kosong. Ini realita geopolitik global 2025. Israel berharap sekutu datang menyelamatkan mereka. Tapi kini, mereka hanya bisa menerima persenjataan dan doa. Bahkan Donald Trump secara gamblang mengatakan, "Kami tidak bisa mempertaruhkan kepentingan nasional kami demi menyelamatkan kesalahan strategi negara lain." Apa artinya itu? Artinya, Israel kini harus menghadapi Iran sendirian. Iran tahu ini adalah momentum terbaik mereka. Israel sedang sendirian, sedang panik, sedang kehilangan kepercayaan diri, sedang dilanda konflik internal, dan sedang dihantam ribuan rudal. Iran benar-benar memulai peringatan. Dan ini baru serangan tahap awal. Iran menyebutnya bayi rudal. Rudal-rudal terkecil mereka yang bahkan tidak perlu dioperasikan dengan sistem kendali canggih. Padahal Iran masih menyimpan jutaan rudal tanggung, rudal ukuran sedang, rudal besar, dan rudal raksasa yang belum pernah terlihat oleh satu pun mata intelijen barat. Iran juga belum menyentuh persenjataan nuklir mereka. Bayangkan, hanya dengan rudal bayi, sistem pertahanan Iron Dome Israel yang katanya terbaik di dunia, lumpuh tak berdaya. Dan Iran menyatakan, "Kami belum mulai apa-apa. Jika Israel membalas 1 kali, kami balas 10 kali. Jika mereka terus melawan, kami hancurkan mereka sedikit demi sedikit. Kami tahu siapa yang berdiri di belakang mereka. Kami tahu kekuatan mereka. Tapi kami juga tahu titik lemahnya. Dan kami siap." Kini, pemerintah Israel benar-benar panik. Semua simbol Israel di seluruh dunia diperintahkan untuk dicopot. Bendera Israel tak boleh terlihat di tempat umum. Kedutaan besar Israel di berbagai negara mengaktifkan jalur darurat. Para diplomat Israel dilarang bepergian tanpa pengamanan ekstrem. Israel benar-benar tidak menduga bahwa Iran bukan sekadar ancaman, tapi bencana besar. Dan semua ini terjadi karena kebodohan paling mutlak. Israel menyerang Iran. Tanpa Amerika, Israel hanyalah debu. Negara yang tak akan mampu bertahan 1 hari pun menghadapi Iran sendirian, ucap salah satu analis militer senior AS. Kini, Israel telah menyulut perang yang tidak bisa mereka hentikan. Iran tidak akan berhenti hingga Israel lumpuh sepenuhnya. Ekonominya hancur, mata uangnya anjlok, aktivitas warga lumpuh, bahkan tanah-tanah mereka perlahan akan berubah menjadi puing-puing. Iran tidak akan berhenti. Mereka sudah mulai menargetkan pusat-pusat energi Israel. Ladang gas dihancurkan, pusat listrik lumpuh, sistem transportasi tak bergerak, mata uang Israel anjlok, aktivitas ekonomi nyaris mati total.
Bahkan lembaga-lembaga finansial internasional mulai memindahkan asetnya dari Israel karena dianggap tidak lagi aman untuk berinvestasi. Dan kini, Israel tidak hanya menghadapi Iran dari udara. Kelompok Hizbullah di Lebanon sudah mulai bergerak. Serangan darat kecil-kecilan mulai menggerogoti perbatasan utara Israel. Kelompok milisi Syiah di Irak dan Suriah juga menyatakan siap bergabung. Bahkan Houthi di Yaman menyebut akan menargetkan kapal-kapal dagang Israel di Laut Merah. Israel kini dikepung dari segala arah. Netanyahu, yang awalnya percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Pemerintahannya mendapat tekanan dari dalam. Demonstrasi pecah di Yerusalem dan Tel Aviv. Rakyat menuntut perdamaian. Tapi Iran berkata perdamaian sudah terlambat. Iran hanya akan berhenti jika Israel benar-benar lumpuh. Dan jika Israel berani membalas satu rudal, Iran akan melipat gandakan serangan. Jika Israel menembak 2, Iran akan membalas 20. Jika Israel terus membalas, maka Iran akan mengirim semua kekuatannya, termasuk rudal nuklir yang sudah disiapkan. Otoritas Energi Atom Iran mengumumkan situs produksi nuklir ketiga telah diaktifkan dan berada sangat dalam di bawah tanah. Tidak bisa dijangkau siapapun, bahkan oleh senjata bunker buster milik Amerika sekalipun. Inilah pernyataan Iran. Kami tidak akan berhenti. Israel harus mengerti bahwa tindakan mereka sudah memulai akhir dari negaranya. Kami tidak akan berhenti hingga nama Israel hanya menjadi bagian dari buku sejarah. Kini seluruh dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara yang begitu sombong, begitu percaya diri dengan sekutu-sekutunya, justru kini harus menanggung semua akibat dari kesombongannya sendiri. Israel menjerit. Warganya tidak bisa tidur. Anak-anak menangis setiap malam. Mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan harapan. Dan ironisnya, mereka sekarang benar-benar merasakan apa yang selama ini mereka timpakan kepada rakyat Palestina. Israel kini dalam posisi yang sangat sulit. Sekutu-sekutu hanya bisa membantu dari jauh. Iran tidak mundur. Sekutu Iran mulai bersiap. Dunia dalam ambang ketegangan global. Dan satu negara kecil yang terlalu percaya diri, kini benar-benar harus menghadapi akhir sejarahnya.